semuanya, balik lagi di King Gallery channel bareng Anggi. Dan sekarang Anggi akan mengcompare lagi nih guys, kedua mobil MPV yang badannya bener-bener gede banget ya kan, dengan harga yang sama tapi dengan unit yang berbeda ya kan, dari brand berbeda juga, tapi ini adalah varian yang tertinggi dengan varian yang limited edition. Kalian penasaran ada apa? Makanya stay tune terus, jangan kemana-mana. Tontonin video ini sampai akhir video, jangan sampai ada yang di skip. Karena kalau kalian skip videonya, kalian gak akan dapat informasinya lebih detail dan terperincinya guys. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa jadi referensi kalian semua yang sedang bingung atau galau cari mobil MPV tapi budgetnya segini, carinya apa. Makanya stay tune, ikutin Anggi. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu support kita dengan cara share video kita sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery channel. Oke semuanya, jadi di sini Anggi yang pertama, sebelah kanan Anggi punya Hyundai H1 Royale Diesel tahun 2017. Untuk speknya tangan pertama, kilometernya 48.000 dan pajaknya bulan 10 2022. Oke. Dan di sebelah kiri Anggi, di sini Anggi punya Toyota Alphard GS tahun 2013 putih. Tangan kedua, kilometernya 75.000 dan pajaknya bulan 7 2022. Oke guys, kalian pasti tahu lah ya, mobil MPV keduanya ini benar-benar lagi hot item banget karena memang di pasaran lagi rame banget, tapi barangnya memang lagi susah. Nah, sekarang Anggi punya stoknya, tinggal kalian pilih aja. Kenapa Anggi mengcompare keduanya? Karena keduanya ini hot item yang pertama dan memang ada beberapa yang Anggi akan sebutkan kelebihannya dan kekurangannya dari kedua mobil ini, walaupun harganya hampir mirip nih guys, jadi bikin kalian galau banget mungkin kan. So Anggi akan langsung mulai bahas dari bagian depan si Hyundai H1 dulu. Karena kalau kalian looknya nih guys ya kan, dari kedua mobil ini pasti kalian lihat Hyundai H1 kayaknya gede banget gitu kan, mobilnya kayaknya terlalu besar deh, lebih enak Alphard. Padahal enggak guys, sebenarnya ini keduanya sama, cuman memang kalau H1 ini dia terlihat lebih gemuk, jadi terkesan mobilnya lebih besar gitu kan. Tapi kalau si Alphard ini dia lebih ramping memang guys. Tapi kalau untuk bawaannya sendiri sih menurut Anggi masih sama-sama aja ya. Kita coba intipin dulu yuk, mulai bagian depan dulu nih, yang sebelah kanan ya. Nah, Hyundai H1 Royale ini karena ini udah adalah facelift yang terbaru ya kan, karena udah tahun 2017, udah new model, dari grillnya udah new model, udah chrome dengan disitu ada emblem Hyundai, dan juga ini berwarna black, terus lampunya juga udah high def projector, ditambah lagi di bawah fog lampnya udah nggak ada fog lamp yang bulat, tapi dia pakai running light sedikit di bawah situ. Dan under garnishnya juga warnanya warna black, cuman ada list chrome di situ ya guys. Dan kalau yang Hyundai H1 ini dia diesel. Nah, kelebihannya dia diesel 2,5 cc tentunya guys, kayak gitu. Untuk bodinya sendiri ini masih belum ada tambahan dan ini masih originalnya sendiri. Oke, kita akan lihat yang Alphard GS. Nah, yang Alphard GS ini adalah varian limited edition ya kan, dari Alphard. Jadi Alphard biasanya looknya itu elegan ya kan, sedangkan Alphard GS diciptakan adalah Alphard yang elegan tapi menunjukkan kesportian si mobil ini. Jadi kan biasanya sebenarnya kayak Alphard dan Velfire itu Velfire yang lebih menonjol ke sporty ya kan. Tapi mereka itu menciptakan edisi spesial itu ya Alphard GS. Jadi biar punya Alphard itu punya sportinya jadi gimana sih? Nah, seperti inilah jadinya. Grillnya berbeda banget ya kan. Di sini grillnya berwarna putih. Kalau dari atasnya dia khas banget Alphard ya kan. Sedangkan yang bawahnya kayak look seperti si Velfire ya, karena sporty dengan full chrome. Dan ini bukan tambah-tambahan, ini benar-benar original bawaannya sendiri guys. Full chrome sampai bawah, terus ada fog lampnya di sini dan juga untuk lampunya sudah LED projector juga. Terus lagi di sini ada sensor parkir dan di situ ada spion kecil di bagian samping kiri ya, khasnya Alphard kayak gitu guys. Dan ini warna putihnya masih original. Dan untuk bagian depan tidak ada modification juga ya. Kalau ini Alphard yang varian limited edition, kalau tadi yang Hyundai H1 Royale itu adalah varian tertinggi. Karena H1 kan ada beberapa tipe ya. Ada yang Elegance, XG, dan juga yang Royale. Tapi mereka semua dari ketiga tipe ini ada yang bensin dan juga ada yang diesel tentunya guys, kayak gitu ya. Oke, untuk bagian depan mungkin sekian. Kita akan coba intipin ke bagian sampingnya. Yuk. Oke semuanya, lanjut ke bagian samping. Nah, untuk mulai dari bagian si spion dulu. Spionnya mereka sudah spion sen dan yang pasti sudah retractable. Oke, keduanya, dan masih one color, satu warna dengan warna body. Lanjut ke bagian bawah sini. Nah, di sebelah sini ada emblem.
karena ini adalah varian limited edition GS. Di sini ada emblem GS. Dan untuk Hyundai H1 karena ini adalah varian yang diesel, jadi ada emblem VGT. Oke, lanjut ke bawah. Nah, untuk bawah, untuk velgnya dia menggunakan two-tone color, keduanya masih original bawaannya sendiri, Hyundai dan juga Alphard GS, ada varian GS-nya. Dan juga yang lebih spesialnya, kalau misalkan Alphard GS itu, dia bannya sudah RFT guys. Jadi bannya itu udah yang anti-tubeless. Anti-tubelessnya dalam artian, kalau misalkan kalian ada ban kempes, itu kalian bisa punya spare time buat kalian ke bengkel terdekat untuk ganti bannya sendiri guys, kayak gitu. Jadi masih punya jangka waktu. Sedangkan yang Hyundai ini kan ban tubeless ya kan, kalau misalkan bocor yang langsung bocor harus diganti. Kalau ini enggak, karena dia sudah RFT. Oke. Nah, untuk ringnya, untuk yang Alphard GS ini dia ring 19 dan ini bannya juga masih tebel. Kalau yang H1 ini dia menggunakan ring sebentar, a few moments later, ring 18, oke. Yang ini ring 19, yang ini ring 18. Berarti lebih besaran yang Alphard GS, lingkarnya memang terlihat besar. Dan juga kalau yang GS ini dia lebih sporty karena ada list berwarna merah, dan juga untuk si remnya itu, si brake itunya berwarna red juga. Kalau yang ini kan warnanya warna biasa aja ya guys, kayak gitu. Lanjut. Nah, bagian samping sendiri karena ini yang Royale, dia sudah ada list chrome dari depan sampai belakang memanjang ya. Dan juga untuk handle pintunya, kalau yang Hyundai ini dia one color dengan warna body, sedangkan yang ini sudah ada list chrome-nya, oke. Dan juga untuk bagian belakangnya, keduanya sama-sama automatic sliding door. Cuman kalau misalkan yang Alphard ini masih bisa dibuka jendelanya sampai segini, sedangkan yang H1 ini cuman bisa di slide sekotak ini doang bisa dibukanya guys. Jadi lebih safety banget. Biasanya kan kalau bawa anak kecil gitu kan, jadi nggak bisa buka gede-gede guys. Kalau ini memang agak besar. Kita akan coba buka ya cara slide-nya. Nah, keduanya sama-sama electric sliding door dan tidak ada macet sama sekali. Elektrikalnya semuanya masih berfungsi dengan baik tentunya ya. Oke, nah kalau misalkan kalian lihat look bagian interior si Hyundai ini berwarna beige dan kursinya sudah pilot seat, udah electric seat untuk bagian tengahnya. Terus ada TV tengah juga nggak kalah ya kan. Dan juga untuk blower AC dari depan sampai belakang itu udah ada, jadi benar-benar nggak kepanasan. Dan juga ruangnya sangat luas banget ya kan, karena memang kalau misalkan dilihat agak lebih sedikit lebar si Hyundai dan memang lebih sedikit tinggi si Hyundai. Makanya punya ruang yang terlihat sangat lebih luas daripada si Alphard sendiri. Cuman minusnya si Hyundai ini dia tidak memiliki sunroof walaupun dia varian tertinggi ya kan. Tapi untuk ukuran budget segitu, tahun segitu ya kan, dengan fitur segini canggihnya itu udah lebih unggul sih menurut Anggi ya, karena memang mobil ada plus minusnya ya guys, kayak gitu. Lanjut, kalau misalkan yang Alphard GS ini karena dia menampilkan look sporty, makanya interior dia berwarna black. Cuman untuk bagian seatnya dia belum pilot seat, jadi dia masih manual dan dia masih captain seat. Untuk si armrestnya masih manual naik turun, untuk tarik-tariknya masih manual naik turun, dan juga untuk kursinya dia bagian tengahnya bahan suede ya kan, dan bagian sampingnya ada jahitan-jahitan warna merah dan juga kulit, ada kulit di samping-sampingnya. Kalau misalkan si Hyundai ini udah full kulit tentunya. Dan juga kalau untuk seater, untuk si Alphard ini kan bisa 2 orang depan, 2 orang tengah, 2 orang belakang, 6 orang lah ya, sampai 7 orang. Kalau yang Hyundai di depan bisa 3 orang, tengah 2 orang, belakang bisa 3 orang. Berarti bisa 8 orang, bisa lebih 1 orang guys, kayak gitu ya. Jadi lebih ya sesuai dengan selera kalian lebih tepatnya ya. Dan juga kalau yang Alphard ini dari varian yang sebelumnya juga, Alphard memang sudah mengeluarkan panoramic roof di depan dan juga sunroof di belakang kayak gitu guys. Dengan adanya room lamp gitu kan, ruangan lampunya itu bisa diganti-ganti warnanya, sedangkan si Hyundai ini hanya one color doang tapi sama-sama ada room lampnya ya kan. Nah, jadi tinggal kalian pilih aja kalian suka yang mana. Dan juga untuk budgetnya, untuk harganya juga ini pasti akan pas banget karena ini kedua mobil harganya sangat mirip banget guys. Oke, untuk bagian interior dan samping mungkin sekilas sekian ya. Kita akan bahas mengenai bagian belakangnya, yuk. Oke semuanya, sekarang Anggi udah ada di bagian belakang. Dan kalau misalkan kalian lihat bagian belakang, ini sangat berbeda banget ya, karena si Hyundai ini memang lebih sedikit panjang dibandingnya si Alphard sendiri. Makanya nggak heran dia punya ruang legroom yang sangat luas ya kan, yang makanya menurut Anggi ini luas banget, nyaman banget ya, karena memang dia lebih panjang, lebih tinggi, dan agak lebih lebar sedikit tentunya guys gitu. Tapi kalau untuk rasa saat membawa atau menyetir itu sih nggak ada jauh beda lah, hanya beda-beda sedikit doang sih kayak gitu. Oke, kita akan bahas mengenai bagian belakang mulai dari si Hyundai dulu ya. Nah,
Hyundai sudah ada kelengkapannya seperti biasa, sudah ada spoiler, stop lamp dengan wiper belakang dan juga defogger. Dan juga di sini udah ada dengan emblem-emblemnya, dan juga dia sudah kamera 360. Nah, 360 jadi kamera belakang udah ada, samping juga ada, depan juga ada kayak gitu. Dan karena ini 3 baris, walaupun 3 baris dia punya ruang bagasi cukup luas untuk simpen barang kalian. Ini padahal kursinya diturunin, tapi kalau kursinya diangkat, ini akan punya ruang yang sangat besar banget, bisa beberapa koper gede pun masuk ke situ. Cuman dia tidak power back door ya, kayak gitu. Terusnya dia udah kamera 360, jadi kalau parkir udah nggak susah guys, kayak gitu. Lanjut ke yang Alphard GS. Nah, Alphard GS juga sama dengan kelengkapannya. Ini sudah ada spoiler, stop lamp, defogger, dan juga ada double exhaust ya kan, karena ini adalah varian yang GS. Dan juga di bawah ada mata kucingnya dengan emblem-emblemnya di sini. Terus kita akan coba buka. Nah, dia juga sudah ada kamera belakang. Cuman memang yang varian Alphard GS juga dia belum ada belum ada power back door-nya tentunya. Oke. Nah, untuk bagian bagasinya sendiri, kalau misalnya kursinya kalian turunin, ini dia ruangnya sempit, ya kan? Ruangnya sempit, tapi masih cukup untuk simpan 2 koper aja, ya kan? Tapi kalau misalkan kalian naikin kursinya itu akan punya ruang yang lebih luas. Karena kalau dibandingin sama Hyundai kan memang lebih panjang, jadi otomatis ruangnya lebih luas. Dan kenapa di sini ada ban serif? Padahal kan katanya RFT. Jadi ini tambahan dari customer pemilik sebelumnya guys, kayak gitu. Dia adain ban serifnya buat jaga-jaga aja sebenarnya guys, kayak gitu. Nah, oke. Dan juga sama-sama nggak ada power back door ya. Kita tutup. Tapi bohong. Nah, oke guys, untuk mungkin ya dari keduanya ini, dari bagian depan, samping, sampai belakang, dan juga interior tadi sekilas, kalian udah melihat beberapa perbedaan dari keduanya, ya kan? Tapi Anggi juga mau bahas selain mungkin dari bodinya, dari fiturnya, dan lain-lain yang sangat berbeda, ya kan? Anggi akan bahas mengenai harga si pajaknya sendiri ya guys, mulai dari si Alphard. Kalau Alphard ini, pajaknya dia kisaran 10 jutaan ya kan, kurang lebih. Sedangkan kalau si Hyundai pajaknya itu di 7 jutaan. Jadi punya selisih dari harga pajaknya pun cukup lumayan ya. Kalau misalkan Alphard 10 jutaan plus minus, kalau ini 7 jutaan plus minus kayak gitu guys. Punya spare ya 3 juta lah ya selisihnya antara keduanya. Dan juga plusnya si Hyundai ini karena tahun 2017 ya kan, dan juga diesel. Tapi plusnya Alphard ya, siapa yang nggak tahu dengan brand dari Toyota, dan juga ini limited edition, jadi memang bakalan jarang ada banget untuk di jalanan tentunya guys. Oke. Nah, pasti kamu udah bingung kan, udah galau pilih yang mana, kanan atau kiri? Makanya stay tune sampai video, karena sekarang Anggi akan bahas mengenai harganya. Makanya stay tune, ikutin Anggi. Semuanya pasti udah penasaran kan harganya berapa? Makanya Anggi akan bahas harganya mulai dari yang Hyundai H1 dulu. Nah, di sini Anggi punya Hyundai H1 Royale Diesel tahun 2017 warna hitam. Speknya tangan pertama, kilometernya 48.000, pajaknya bulan 10 2022, dibanderol dengan harga kredit hanya di 395 juta selama 5 tahun. Oke. Dan untuk yang Alphard, Toyota Alphard GS tahun 2013 putih, tangan kedua, kilometernya 75.000, pajaknya bulan 7 2022, dibanderol dengan harga kredit di 399 juta. Wow, harganya mirip banget kan? Nah, tinggal kalian pilih aja deh, mau yang kanan atau yang kiri, karena harganya benar-benar sama. Dan kalau kalian pengen tahu detail simulasi kreditnya seperti apa, langsung aja hubungin Anggi di 081 213 502080. Dan juga buat kalian semua nggak usah worry, karena semua unit yang ada di King Gallery sudah bergaransi dari showroom kami sendiri yang menyatakan mobil bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin matic tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Oke. Nah, mungkin sekian guys dari Anggi. Untuk detail informasinya langsung lihat aja di deskripsi guys. Dan Anggi mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Next video Anggi akan memberikan informasi yang lebih detail, lebih rinci, dan lebih menarik lagi untuk kalian semua. Thank you banget yang masih stay tune, dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk tetap share video kita sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.